Elshinta News and Talk. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 3 tersangka menyusul operasi tangkap tangan atau OTT yang melibatkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu hari ini mengatakan ketiga tersangka yang ditetapkan KPK adalah Etik Suryani, Richard Trihandoko, dan Tri Mulyono. Dalam keterangan KPK, Etik Suryani diduga melakukan pemerasan berupa setoran, upah pungutan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Sukoharjo. Etik diduga meminta kepada Richard untuk mengumpulkan sekitar 400% dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai pada BPKAD. Selama periode 2021 sampai 2026 tersebut, diketahui total setoran pungutan, maksud kami upah pungut yang diterima ETS mencapai 2,93 miliar rupiah. Kasus ini menjadi OTT KPK keempat yang menjerat kepala daerah di Jawa Tengah. Bagaimana memutus mata rantai korupsi ini, kita akan membahas lengkapnya bersama pakar hukum pidana sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau Undip, Gaza Karumna Iskandar Endra. Elshinta News and Talk. Selamat siang, Mas Gaza. Selamat siang, Akbar. Iya. Suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, Mas. Ini kan KPK juga kembali melakukan OTT terhadap kepala daerah di Jawa Tengah. Kali ini Bupati Sukoharjo Etik Suryani terkait dengan dugaan pemerasan setoran upah pungut di lingkungan BPKAD. Ini bagaimana melihat fenomena yang berulang ya, kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah ini, Mas Gaza? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita melihat kondisi ini? Sebenarnya kita bisa melihat dari dua sisi, ibarat keping mata uang. Satu sisi, kita melihat bahwa ternyata korupsi di daerah itu masih sering terjadi. Kenapa saya katakan sering? Tadi sudah dikemukakan di awal bahwa ternyata sepanjang 2025 sampai dengan saat ini 2026, sebenarnya itu total ada 15 kepala daerah yang dilakukan tangkap tangan oleh KPK. Dan ternyata hampir sepertiganya berada di Provinsi Jawa Tengah. Ini di satu sisi kita melihat bahwa ternyata yang namanya korupsi di daerah itu masih terjadi dan kita harus apresiasi, yang artinya pemberantasan tindak pidana korupsi itu masih terus terjadi, masih terus ditegakkan. Sementara di sisi yang lain kita juga harus merasa prihatin karena ternyata kepala daerah ini bagaimanapun adalah elected public official, pejabat-pejabat yang dipilih oleh rakyat. Artinya apa? Di sini juga memberikan hint bagi masyarakat bahwa tatkala memilih kepala daerahnya sebaiknya harus lebih dilakukan pencermatan atau skrutini, karena jikalau tidak ada yang dilakukan sedemikian ini, maka akan kembali lagi terpilih kepala daerah yang ternyata integritasnya dipertanyakan. Demikian. Baik, Mas Gaza, ini kan kasus korupsi yang menjerat beberapa pejabat seperti Etik Suryani ini kan juga diduga meminta Richard mengumpulkan sekitar, tadi saya salah ya untuk menyebutkan tadi, bukan 400 tapi 40%. 40% dari insentif yang diterima sejumlah pegawai BPKAD Kabupaten Sukoharjo. Jika dugaan tersebut terbukti, bagaimana perspektif hukum pidana melihat tindakan meminta setoran dari hak pegawai tersebut, Mas Gaza? Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lagi-lagi saya biasa selalu mengawali bahwa tatkala ditanya kasus konkret, saya perlu mengatakan secara objektif bahwa pernyataan saya ini dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Itu yang perlu dijunjung tinggi, karena bagaimanapun yang terjadi saat ini barulah merupakan hasil dari peristiwa tertangkap tangan. Jadi KPK itu sekarang sudah tidak mau menggunakan operasi tangkap tangan OTT, tapi mereka lebih nyaman menggunakan peristiwa tertangkap tangan, karena memang bahasa KUHAP-nya, baik KUHAP yang lama maupun KUHAP yang baru, yang dikenal adalah istilah tertangkap tangan. Bagaimana perspektif hukum pidana memandang peristiwa seperti ini? Pendengar Radio Elshinta yang berbahagia, perlu diketahui bahwa yang namanya tindak pidana korupsi itu bukan satu tindak pidana ansih,
bukan satu tindak pidana tunggal. Tindak pidana korupsi itu sebenarnya ada 30 jenis perbuatan. Kalau yang terbaru ada 29 perbuatan, yang kalau mau diperas itu ada 7 tindak pidana korupsi. Dari 7 ini, ternyata 2 diantaranya itu sekali lagi dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, itu yang namanya pemerasan. Bagaimana perspektif hukum pidana korupsi melihat hal ini? Tindak pidana korupsi berupa pemerasan ini, dia itu diatur dalam 3 pasal saja, yakni pasal 12E, 12F, dan 12G. Apa kaitannya dengan tindak pidana korupsi kok berupa pemerasan? Nanti sama-sama dicermati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 20 tahun 2001, di situ ada kata kunci yang sudah dikonferensi perskan oleh KPK pagi menjelang siang tadi, bahwa ada kata kunci adalah pemotongan. Sekali lagi ada kata kunci berupa pemotongan. Inkasu yang dipotong itu kan adalah uang pungutan ya. Nah, berkenaan dengan itu, menjadi kata kunci krusial bahwa tindak pidana korupsi berupa pemerasan itu ialah adanya pemotongan tadi. Tentu pemotongan ini adalah pemotongan yang melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang. Itu sekali lagi diatur dalam pasal 12E dan 12F Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, mungkin akan ada pertanyaan lanjutannya agar saya sambung biar dalam satu nafas penjelasan. Dalam perkara Akwo, sekali lagi dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, juga dijerat oleh jenis tindak pidana korupsi lainnya. Tadi kan saya katakan ada 7. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi berupa pemerasan, sudah saya jelaskan. Satu lagi yang unik adalah tindak pidana berupa gratifikasi. Nah, tindak pidana berupa gratifikasi ini akan menjadi pertanyaan lanjutan bahwa yang disita itu kan berapa miliar, tetapi kok yang disita melebihi dari yang diduga dilakukan itu hasilnya sekian miliar, tetapi kok yang disita melebihi. Nah, itu nanti akan saya jelaskan berkenaan dengan gratifikasinya. Singkatnya, dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi itu luas, ada 7 jenis. Dalam suatu perkara biasanya meliputi beberapa. Dalam perkara ini inkasu akwo, pemerasan, dan atau gratifikasi. Demikian. Baik, Mas Gaza, ini kan dalam perkara OTT Bupati Sukoharjo Etik Suryani, KPK juga menyebut adanya dugaan penerimaan sejumlah uang. Tadi juga sempat disebutkan juga sama Mas Gaza juga ya, termasuk barang bukti berupa uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Dari berbagai perspektif, dari perspektif maksudnya Mas Gaza sendiri, bagaimana membedakan antara penerimaan yang sah oleh pejabat dengan gratifikasi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, Mas Gaza? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya perlu kemukakan terlebih dahulu bahwa dalam tindak pidana korupsi, itu setidaknya ada 3 jenis barang yang dapat disita. Sekali lagi, dalam perkara tindak pidana korupsi itu ada 3 jenis barang atau aset yang dapat disita. Yang pertama itu yang disebut sebagai instrumentum delicti atau instrumentum sceleris. Instrumentum sceleris itu adalah alat bukti atau dalam konteks ini aset ataupun barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. In kasus tindak pidana korupsi, apa yang dilakukan? Oh, menyuap dengan uang. Apa yang dilakukan? Oh, uang hasil perasan. Nah, itu adalah instrumentum scelerisnya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai objektum sceleris. Objektum sceleris itu adalah objek dari tindak pidananya. Oh, apa objeknya di sini? Oh, objeknya adalah berkenaan dengan potongan tadi. Potongan berkenaan dengan upah pungutan. Nah, itu adalah objek yang hendak dikorup. Tadi kan dikatakan 40%. Kemudian bisa jadi juga dalam tindak pidana korupsi itu yang disita adalah yang ketiga, yang merupakan fructum sceleris. Atau fructum itu bahasa Latin, bahasa Indonesianya itu, bahasa Inggrisnya fruit, bahasa Indonesianya buah, berarti hasil. Hasil tindak pidana in kasus tindak pidana korupsi. Nah, hasilnya apa? Oh, ternyata dari uang itu, renovasi rumah. Oh, dari itu menjadi mobil. Nah, itu adalah hasil tindak pidana korupsi. Kembali dalam perkara Akwo yang lagi-lagi saya perlu tekankan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Bisa jadi dalam perkara tindak pidana korupsi itu, dia selain ada objektum sceleris
yang merupakan objek dari tindak pidana yang disita atau yang berkaitan langsung dengan perkara tindak pidana korupsinya itu ternyata tidak seberapa dengan hasil tindak pidana korupsi yang patut diduga dilakukan. Singkatnya, ada kemungkinan yang dia itu patut diduganya melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasannya katakanlah 2, sekian miliar, tetapi kok yang disita sampai melebihi 2, sekian miliar. Apakah itu memungkinkan? Biasanya pertanyaan wartawan seperti itu. Saya jawab tegas, hal tersebut sangat dimungkinkan. Karena apa? Sudah saya kemukakan bahwa di sini ada 2 tindak pidana korupsi yang patut diduga dilakukan. Satu adalah tindak pidana korupsi berupa pemerasannya. Berarti dicarilah aset uang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi aquo in casu sebagai tadi yang saya sebut sebagai objektum sceleris, objek dari tindak pidana korupsinya. Tetapi bisa jadi juga hal lainnya. Tadi sudah disebut ada gratifikasi penerimaan yang tidak sah. Hal tersebut dimungkinkan karena pasal 12B. Kalau tadi yang pemerasan itu 12E, F, G, tapi kalau gratifikasi sudah beda pasal lagi, yakni adalah pasal 12B. B-nya itu B besar. Gratifikasi yang bagaimana sih yang dapat dijerat dengan pasal aquo adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Hal itu, makanya dengan adanya pasal gratifikasi inilah yang memungkinkan in casu aparat penegak hukum yang namanya KPK itu dia biasanya menyita lebih dari yang nantinya akan mereka dakwakan. Demikian. Baik, Mas Gaza, ini ada juga beberapa komentar yang masuk, saya bacakan nanti juga bisa ditanggapi. Ada dari Pak Bambang seperti ini. Pak Gaza, ini yang bikin geleng-geleng kepala itu pakai kode seperti ini, menggunakan bahasa Jawa ya. Pak Dakno karo bapak alias disamain sama mantan bupati sebelum yang ternyata ini suaminya sendiri gitu ya. Ini kan kelihatan banget ya kalau korupsinya itu sistemik dan diwariskan gitu ya, turun-temurun gitu. Ini secara hukum apakah suaminya bisa langsung diseret juga sebagai pelaku utama atau intelektual meskipun dia sudah nggak menjabat lagi, Mas Gaza. Ada juga Bu Indah seperti ini. Saya shock banget ya dengar barang buktinya ini sampai 21,2 miliar rupiah. Ada emas juga sama falas segala lah ya. Ini logika awam kalau kasus dugaan pemerasan insentif ASN ya Pak ya. Kok bisa nominalnya segede itu gitu ya. Apakah mungkin ini sebenarnya akumulasi dari kasus lain kayak suap proyek tapi KPK baru masuk lewat celah pemerasan saja atau bagaimana? Silakan ditanggapi Mas Gaza. Baik, ini pertanyaan dari para pendengar Radio El Sinta ini bagus-bagus. Saya tanggapi pertanyaan bagus yang pertama dulu. Dalam fakta yang sekali lagi sementara ini, ada kalimat yang terungkap bahwa itu ternyata, sekali lagi saya menggunakan kata patut diduga, adanya keterlibatan dari kepala daerah sebelumnya, 2 periode sebelumnya yang ternyata sangat terafiliasi dengan kepala daerah sekarang yang menjadi tersangka. Sekali lagi dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah yang selalu saya tekankan, hal tersebut sangat mungkin terjadi, sangat mungkin. Bagaimana prosesnya? Apakah mungkin dapat dijerat? Saya katakan sangat mungkin dijerat. Oleh karenanya kalau kita simak bersama-sama konferensi pers yang dinyatakan oleh KPK pagi menjelang siang tadi itu, di situ sudah dimention ada pertanyaan dari wartawan berkenaan dengan tadi podoke atau samakan yang bahasa Indonesia samakan saja dengan yang sebelumnya yang in casu berkenaan dengan orang yang sangat terafiliasi dengan yang sekarang yakni adalah suaminya. Mungkinkah dijerat? Jawaban tegasnya mungkin. Tetapi untuk dapat menjerat perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap yang bersangkutan. Itu pun dikemukakan oleh KPK dalam saat konferensi persnya tadi. Karena ternyata dalam konferensi pers yang pagi menjelang siang tadi itu dikatakan bahwa suami yang bersangkutan itu sedang dalam keadaan sakit. Padahal untuk menetapkan tersangka apalagi nanti mau menjerat, pemeriksaan terhadap calon tersangka itu bersifat wajib. Itu yang mau saya kemukakan. Jadi kalau pertanyaannya mungkin atau tidak mungkin, jawaban tegasnya mungkin. Sekali lagi kita harus sama-sama menyimak bagaimana perkembangan kasus yang bersangkutan. Jadi kemungkinan itu ada tetapi perlu ditindak
lanjuti. Masih berkenaan dengan pertanyaan yang pertama, berkenaan dengan berarti korupsi yang seperti ini tuh sistemik. Betul, inilah yang tadi saya kemukakan di pernyataan awal, ibarat bak dua mata sisi. Satu sisi kita apresiasi aparat penegak hukum karena artinya apa? Pemberantasan korupsi termasuk di daerah tetap berjalan. Tetapi di sisi yang lain kita harus miris. Kita harus bersedih. Karena apa? Pilihan kita selaku rakyat ternyata belum menjunjung tinggi integritas. Bahkan fenomena seperti ini, maaf, suami ganti istri, istri ganti anak, anak ganti adik, segala macam, itu beberapa daerah yang tanpa perlu saya sebutkan, itu terjadi pola-pola seperti ini. Diwariskan ya Mas Gaza. Sekali lagi, betul. Sekali lagi itu sebenarnya sisi lain memberi warning bagi kita, masyarakat yang nanti akan menjadi pemilih untuk lebih cermat dalam memilih elected public official di daerah, pejabat yang dipilih di daerah. Karena apa? Jika ini seperti ini terus, kita sebagai masyarakat tidak berbenah, tidak melakukan pencermatan secara yang baik, maka inilah yang akan terus terjadi. Maka sebenarnya dua sisi, aparat penegak hukum di satu sisi melakukan pemberantasan, kita sebagai masyarakat pun bisa andil dengan memilih calon yang kita percayai, memiliki integritas yang baik, tanpa harus melihat latar belakang, oh kalau ini akan kaitannya dengan sini. No, itulah yang mau saya kemukakan di awal. Ibarat tadi dua sisi dalam keping mata uang. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua ini sudah saya singgung dalam barangkali bisa ditegaskan kembali Mas Gaza. Nah, penegasannya begini. Ini pertanyaannya juga bagus dan sering ditanyakan. Acap kali dalam suatu perkara tindak pidana korupsi itu, perkaranya pemerasan. Dalam konteks ini katakanlah dari pemerasan itu 2, sekian miliar. Itu benar-benar objektum scelerisnya. Itu berkenaan dengan objek perkara tindak pidana korupsi berupa pemerasan itu. Dipegang dulu. Tetapi pertanyaan kritisnya bagus tadi. Tetapi ini kok sampai geleng-geleng. Yang disita sampai 21, sekian miliar. Apakah mungkin ini tuh sebenarnya berkenaan dengan tindak-tindak pidana korupsi lainnya yang mungkin tidak terungkap? Kan mungkin pertanyaannya ke arah sana. Jawaban tegas saya mungkin. Inilah makanya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kita itu sudah menjangkau satu yang sudah saya kemukakan, gratifikasi tadi. Gratifikasi itu beda dengan pemerasan. Gratifikasi itu adalah tadi yang namanya pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tetapi ini tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari. Itu kan bisa dikumpul-kumpulkan tuh, gratifikasi-gratifikasi ini. Dan tatkala nilai gratifikasinya itu 10 juta atau lebih, maka yang membuktikan siapa? Yang menerima gratifikasi. Artinya gratifikasi ini memang pasti di luar tindak pidana korupsi berupa pemerasannya. Makanya tadi ada pertanyaan yang bikin geleng-geleng kepala, masa iya meras sampai 21 juta? Sekarang kita sudah punya pemahaman yang sama bahwa pemerasannya mungkin hanya sekitar 2, sekian miliar, tapi kok disita sampai 21 miliar itu ada apa gerangan? Karena bisa jadi pintu masuknya lewat gratifikasi, itu satu hal. Dan yang mau saya untuk melengkapi obrolan kita pada sore hari ini, ada juga pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan barang itu atau aset itu disita melebihi dakwaan. Ini nanti sama-sama dicermati pasal 38B. Pasal 38B itu intinya bicara apa? Pasal 38B itu intinya bicara mengenai hasil-hasil yang tidak didakwakan. Ini juga sering dipakai untuk KPK menyita lebih dari yang didakwakan. Jadi sekitar, katakanlah ya dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, 21 M katakanlah kita bulatkan saja. Dikurangi 2 miliar, 2 M, berarti kan ada 19 miliar kan? Nah, 2 miliar ini adalah objektum sceleris atau objek tindak pidana korupsi. Sementara selisihnya 19 miliar itu adalah fruktum.
skelerisnya, hasil tindak pidana korupsi yang bisa jadi berkaitan dengan tindak-tindak pidana korupsi lain yang sempat dilakukan namun belum diusut. Demikian. Baik, Mas Gaza, ini dalam kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, ini kan gratifikasi sering kali berkaitan dengan kemudian jabatan dan kewenangan yang dimiliki pejabat tersebut gitu ya. Ini mengapa posisi atau jabatan seseorang ini menjadi faktor penting gitu ya untuk menentukan apakah sebuah pemberian ini dapat dikategorikan sebagai gratifikasi? Mas Gaza. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, kenapa pasal-pasal yang menjerat kepala daerah, beberapa di antaranya itu dikenakan pasal pemerasan, pasal gratifikasi, bahkan saya lengkapi ada pasal suap menyuap, karena memang kepala daerah ini dia memiliki kewenangan untuk menentukan posisi-posisi siapa-siapa saja yang akan ditempatkan pada pos-pos apa saja. Sekali lagi, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dalam perkara Akwo, itu kalau dicermati konferensi pers KPK pada pagi menjelang siang tadi, itu kan dikemukakan bahwa kepala daerah yang bersangkutan itu membuat SK, di mana dalam SK itu menempatkan beberapa orang yang akan menjadi pelaksana pemungutannya. Kemudian dikatakan dalam bahasa daerah itu, dalam bahasa Jawa itu kan yang kurang lebih, kan kamu masuk kepada tim ini tidak keluar sepeser pun. Nah, makanya karena nantinya akan mendapat penghasilan dari situ, maka dipotong ya sekitar tadi 40%. Singkatnya kembali kepada pertanyaan, ini siapa sih? Atau apa sih arti pentingnya kepala daerah ini kok bisa sampai meras, bisa sampai nerima gratifikasi, sampai dalam beberapa perkara juga nerima suapnya? Karena dia yang menentukan siapa yang akan menempatkan pos apa. Oleh karenanya, kepala daerah itu memang sentral dalam pemerintahan inkasu di daerah. Dan tatkala kepala daerah itu tidak amanah, tidak menjunjung tinggi integritas, inilah yang terjadi. Jabatan, posisi dijadikan objek untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mau dapat ini, harus setor. Pemerasan di situ. Kalau mau dapat ini, harus memberikan uang pada saya. Suap menyuap. Kalau mau dapat ini, saya nggak mau tahu menau, tapi nanti ada sesuatu di rumah saya di lokasi A. Gratifikasi. Itulah kenapa yang namanya kepala daerah itu sentral, karena dia menempatkan siapa dalam pos apa. Dan dalam beberapa hal itu dijadikan modus untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam berbagai jenisnya. Demikian. Baik, Mas Gaza, ini kan dalam praktik pemerintahan, pejabat kan sering menerima ya, berupa pemberian dari berbagai pihak dengan alasan itu sebagai bentuk penghargaan, ucapan terima kasih atau hubungan kedinasan lah ya. Ini batasan seperti apa sih antara pemberian yang dianggap wajar dengan gratifikasi yang berpotensi menjadi tindak pidana? Ini kan juga masyarakat juga bertanya-tanya seperti itu. Agak sedikit bingung ini. Ini pertanyaan bagus sekali dari Mas Akbar ini. Dan saya perlu kemukakan untuk bagian edukasi pada pendengar Radio El Sinta yang berbahagia. Ada perbedaan prinsip antara tindak pidana korupsi berupa suap menyuap dengan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi. Di mana letak perbedaan prinsipnya? Letak perbedaan prinsipnya itu kalau yang namanya suap menyuap itu ada meeting of mind. Dia sepakat, saya akan menempatkan Anda dalam pos A tatkala Anda memberi uang saya sekian miliar, sekian ratus juta. Itu ada meeting of mind. Oke, sepakat. Deal, saya memberi uang sekian, nanti saya akan ditempatkan di mana. Itu namanya suap menyuap. Tetapi bisa jadi enggak? Sebaliknya, tidak ada meeting of mind. Tetapi kok dianggap tindak pidana korupsi? Sangat mungkin. Inilah yang kita bicarakan sebagai tindak pidana korupsi berupa gratifikasi. Gratifikasi itu tidak ada meeting of mind. Dia tidak menau, pokoknya yang bersangkutan katakanlah menjadi kepala daerah, tiba-tiba sampai rumah ada misal bentuk penghargaan jam mewah misalkan. Sampai rumah yang lainnya ada bentuk penghargaan misalkan berupa
mobil, ada pemberian berupa uang, pulpen mewah, dan seterusnya. Padahal dia tidak punya pretensi apapun tuh. Tidak tahu menahu kok saya menerima barang-barang ini. Inilah gratifikasi. Pertanyaan krusial dari para pendengar kan mungkin, wah berarti enak banget dong, langsung gampang dijerat dengan pasal gratifikasi. Oleh karenanya pasal gratifikasi ini adalah pasal yang unik. Mengapa demikian? Karena di satu sisi seolah-olah amat sangat mudah menjerat orang. Karena tidak ada meeting of mind, yang penting barang ada, itu barang gratifikasi. Tetapi pertanyaan Mas Akbar bagus sekali. Kapan gratifikasi ini legal dan gratifikasi ini ilegal, kan gitu. Maka ada sekat pembedanya adalah apa? Kepala daerah atau siapapun yang menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian seperti ini, yang tidak ada meeting of mind sebelumnya, dia harus melaporkan pada KPK dalam waktu 30 hari. KPK lah yang akan menentukan bahwa barang tersebut gratifikasi yang sah ataukah gratifikasi yang tidak sah. Disitulah cara untuk menyekat mana pemberian yang sah, mana gratifikasi yang sah, mana pemberian yang tidak sah atau gratifikasi yang ilegal. Demikian. Baik, Mas Gaza. Terima kasih Mas Gaza sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama Radio El Sinta Semarang. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, perbincangan kita harus diakhiri ya Mas Gaza ya. Mungkin barangkali next waktu kita bisa berbincang lebih panjang lagi. Terima kasih atas informasinya Mas Gaza ya. Selamat sore Mas Gaza, sehat selalu. Selamat sore, sehat selalu. Demikian perbincangan kami bersama dengan pakar hukum pidana sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau Undip, Gaza Karumna Iskandar Hendra. El Sinta Semarang News and Talk.